Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Saya percaya kabar kita semuanya sehat luar biasa. Amin. Kasih tahu sebelahnya saudaraku, saya sehat ya. Karena sehat kita boleh ada di rumah Tuhan. Amin. Saudaraku, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, perkenalkan nama saya Pendeta Sherly Mariana Damanik. Ya, kalau ada saudara yang ada manik, berarti kalau perempuan Nambur itu, gitu ya. Kalau laki-laki Bapak Kula itu, gitu saudara ya. Suami saya Marga Banjarnahor, saudaraku ya. Pendeta juga, melayani di Kuala Namu, saudaraku. Anak saya 2, 1 laki-laki, 1 perempuan. Yang laki-laki SMP kelas 1 melayani bersama Bapak Gembala di gereja. Yang perempuan saya bawa, saudara dia masih kelas 4 SD. Itu perkenalan saudaraku dikasihi Tuhan. Sehari-hari saya bekerja sebagai seorang dosen, saudaraku. Dosen di STT Little Medan. Kalau ada anak-anak saudara yang rindu jadi pendeta atau rindu jadi guru agama Kristen, boleh saudaraku ya, boleh hubungi saya, saudaraku. Nggak ada uang bu, nanti kita ceritakan itu. Bisa kita bantu, saudaraku ya, bisa kita bantu. Kampus kita juga terakreditasi, bisa jadi pegawai negeri kalau ingin jadi pegawai negeri. Itu perkenalan saudaraku dikasihi Tuhan. Saya akan sampaikan firman Tuhan bagi kita. Boleh tampilkan slide-nya. Kita buka Alkitab kita, Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 firman Tuhan. Kita baca saudaraku bersama-sama. Ayat 15, saya ayat 16, saudara ayat 17. Kita baca bersama. Dimulai dari saya. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 1, 2 ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah sebab sama-sama 1, 2 ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata firman Tuhan tadi ayat yang ke-18, ayat yang ke-17, saudaraku. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kata firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu bodoh. Hari ini kita belajar bagaimana level up, saudaraku, yang naik level dari orang bodoh menjadi orang yang mengerti kehendak Tuhan. Mungkin kita berpikir saya bukan orang bodoh bu, saya bisa baca tulis bu, saya ini S3 bu, gitu saudaraku ya. SD, SMP, SMA, S3-nya saudaraku ya. Saya sudah kuliah bu, saya sudah punya pengalaman banyak bu, saya bukan orang bodoh. Tapi Alkitab mencatat saudaraku, Rasul Paulus tulis untuk jemaat di Efesus. Kenapa? Orang-orang di Efesus itu orang-orang kaya, orang-orang di Efesus itu kota perdagangan saudaraku, orang-orang berpendidikan. Tapi apa kata Paulus kepada jemaat di Efesus? Janganlah kamu bodoh. Bukan berarti mereka gak sekolah, bukan berarti mereka gak pandai cari uang, bukan mereka berarti gak pejabat-pejabat penting di pemerintahan kota Efesus. Tapi bodoh yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Bodoh apa kata Alkitab? Saya percaya di tempat ini kita gak ada orang bodoh. Amin. Kita gak ada orang bodoh. Bagaimana supaya kita level up? Ini dulu ciri-ciri orang bodoh yang pertama. Menurut Alkitab ini ciri orang bodoh. Yang pertama Amsal 1 ayat 7. Katanya saudaraku, tahu akan Tuhan permulaan pengetahuan, tetapi orang
menghina hikmat dan didikan. Ciri yang pertama, saudaraku, ciri orang bodoh, dia menghina, dia menolak didikan, menolak nasihat, tidak mau dinasehati. Itu ciri orang bodoh. Siapa di sini gak suka dinasehati, berarti dia orang. Saudara ya, kalau dinasehati, ayo Reda, gereja kita. Ikut Tuhan itu enak kali dah. Langsung apa dibilangnya? Gak usah nasihati aku. Nah, gitu. Berarti dia orang apa? Bodoh. Nih saudaraku, jangan sampai kita gak mau dinasehati. Karena yang menasehati kita anak kecil. Karena yang nasihati kita saudaraku anak kita. Kadang cucu kita. Dibilang cucu kita, gak boleh gitu Bung, bantang gitu Bung. Nah, dengarkan saudaraku, nasihat itu kalau dia membangun kita dengarkanlah. Karena ciri orang bodoh itu tidak mau dengar nasihat, tidak mau dengar didikan. Ciri yang kedua orang bodoh, Amsal 15 ayat 2, kata firman Tuhan tidak menjaga mulutnya. Nanti saudara baca ayatnya Amsal 15 ayat 2 dan ayat 14. Katanya orang bodoh itu suka bocor mulut. Siapa di sini yang suka bocor mulut, suka menggosip-gosip, menyampaikan cakap, dia itu orang. Ternyata aku bodoh selama ini. Suka menyampaikan cakap orang bocor mulut. Nanti baca ayatnya. Katanya orang bodoh itu suka menyembunyikan kebohongan. Itulah ciri orang bodoh, saudaraku. Suka menggosip, suka nyampe-nyampekan cakap, suka bocor mulut. Ini ciri orang bodoh. Saya percaya kita tidak ada orang bodoh di tempat ini. Kalau kemarin, kalau tadi pagi masih bodoh, pulang dari tempat ini tidak bodoh lagi. Amin. Tadi pagi masih bocor mulut, pulang dari sini jaga mulut kita, jangan bocor mulut, karena itu orang bodoh. Yang berikutnya Amsal 14 ayat 17. Ini kita baca bersama-sama, ya. Amsal 14 ayat 17. Sudah dapat? Ada yang sudah dapat? Amin. Kita baca 1, 2 ya. Siapa lekas main darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Oke, siapa yang lekas naik darah berlaku? Bodoh. Siapa di sini yang lekas naik darah? Sedikit-sedikit naik dalam mama, kau tahu ya. Dalam hati anak ibu, dalam mama. Tadi kata firman yang lekas naik darah, orang bodoh. Siapa yang lekas naik darah? Itu ciri orang bodoh. Siapa di rumah kita yang paling sering marah? Berarti orang. Ya, dalam hati Bapak itu syukurlah didengarnya firman ini, ya kan? Merepet Kak, merepet. Dari bangun pagi sampai tidur lagi. Gara-gara apa hanya salah ta'aduk. Nah, merepet. Nanya katakan begini. Jadi saya mamaku kau ini. Masakan dulu aja harus diajari mama. Dengar saudara ya. Pernah satu kali di kampung kami, kampung suami saya itu Pulau Sambu sebenarnya. Ada seorang suami istri, sepasang suami istri berantem mereka, rumahnya di sebelah rumah mertuanya. Berantem suami istri. Terus saudaraku, ini ibu ini pelayan sebenarnya, pelayan, penyuluh dia, PNS dia sebenarnya, penyuluh di kantong. Tapi selalu mudah kali marah. Marah sama suaminya ini, marah apa yang tahu? Nyawa tolak kok, doa dua dari rumah kalau kamu katanya. Langsung datang mertuanya. Dan doa adalah meneh. Jadi ribut ikut sama mertua sebenarnya. Hanya karena cepat marah. Mulai sekarang jangan cepat marah. Amin. Kalau mulai marah naik darahmu dalam hati, oh stop. Aku bukan orang bodoh. Tadi kata firman ciri orang bodoh itu lekas naik darah. Di lampu merah hanya dia orang sedikit, dipotong sedikit, matamu langsung besar. Padahal gua baru main drum, baru siap main drum pelayanan, baru siap main musik pelayanan, baru pelayanan, pas di jalan lupa dia, langsung besar matanya sama orang. Itu ciri orang bodoh. Mulai sekarang jangan
Saya percaya saudaraku kita semuanya nggak ada orang bodoh. Yang berikutnya Amsal 12 ayat 16. Ini lagi ciri orang bodoh saudaraku. Siapa tahu selama ini kita sebenarnya bodoh ya kan? Banyak kali rupanya ciri-cirinya yang lengket sama aku ya. Oke, Amsal 12 ayat 16. Kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Yo, ciri orang bodoh yang berikutnya. Bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Orang yang gampang sakit hati itu orang Bodoh. kasih tahu sebelahnya, bukan aku itu. Bukan aku itu, tidak. Kenapa? Kalau dibilang suamimu, dibilang suamimu, kok tambah gemuk kau sekarang? Jangan langsung sakit hati, Bu. Amin. Kalau suamimu lupa ulang tahunmu, ada bapak-bapak yang lupa ulang tahun istrinya? Banyak ada. Wih. Jangan langsung sakit hati. Jangan langsung kau bilang, tunggu ulang tahunmu. Kau pikirnya semua yang berputar dunia ini. Jangan langsung gitulah. Satu kali ada seorang ibu yang suaminya selalu lupa ulang tahunnya. Terus dia mau dengar seminar, katanya begini, ibu-ibu, memang laki-laki itu pelupa. Kalau dia lupa ingatkanlah dia, jangan langsung sakit hati, katanya. Akhirnya dia mulai praktek di rumah. Dia mau ulang tahun 2 hari sebelum. Dia mulai kasih kode sama suaminya. Dia bilang begini, Papa, oh iya kenapa? Mimpi aku, Pak. Mimpi saudara. Apa arti mimpiku ini, Pak? Apa rupanya mimpimu? Mimpi aku di hari ulang tahunku, kan 2 hari lagi. Kode saudara. Mimpi aku, Bapak kasih aku cincin yang sangat cantik. Cincin emas cantik kali. Pokoknya mata tersenang kali aku di mimpiku ini, Pak. Apa arti mimpiku itu, Pak? Katanya saudara. Oh begitu, ya udahlah, katanya. Dalam hati istrinya, udah tahu lah kodeku itu. Tak lagi aku ulang tahun gitu saudara. Pas 2 hari ulang tahunnya, istri yang mulai bersolek-solek, nunggu suaminya pulang kerja. Pagi-pagi pas suaminya mau kerja, dia bilang, tanggal berapa ini, Pak? Katanya saudara. Saudaraku, ingat mimpiku itu kan, Pak? Katanya saudara. Ingat, kata suaminya saudara. Terus saudaraku dikasih Tuhan, suaminya kerja. Sore-sore dia bersolek, dia dalam hatinya akan dapat hadiah. Karena sudah dikasih kode. 2 hari sebelumnya kasih kode. Betul saudaraku, bawa hadiah di kotak. Cantik dibungkus kado, saudara. Cantik sekali dibungkus kado, saudaraku. Senang sekali dia menyambut suaminya. Baik kali Bapak inilah, katanya saudara. Selamat ulang tahun ya sayang. Iya Pak, makasih ya. Dia terima kadonya. Iya ini kadonya ya. Iya Pak. Senang kali dia saudaraku. Dia buka menggebu-gebu ini kado. Dalam hatinya, oh suamiku sudah tahu kodeku itu rupanya. Puji Tuhan lah, katanya saudaraku ya. Dibuka. Ada lagi bungkus di dalam. Oh makin dia semangat rupanya. Buka. Ada lagi bungkusnya di dalam saudara. Dibuka, tinggal segini kecil, seperti buku notes kotaknya. Dia buka saudara. Langsung dia. Kenapa? Apa-apa Pak? Saudara. Pas dibuka tahu apa kadonya saudaraku? Buku tafsir mimpi. Karena apa? Karena dia tanya sama suaminya apa arti mimpiku itu. Akhirnya suaminya beli buku tafsir mimpi. Ayo kita cari sama-sama. Kalau tanya aku apa arti mimpimu itu, saudaraku dikasih Tuhan. Tahu nggak? Banyak laki-laki gitu. Di kode sekeras apapun nggak saudaraku ya. Tapi bapak-bapak di tempat ini semuanya sayang istri. Amin. Kasih hadiah ya Pak. Nanti ulang tahun istrinya kasih hadiah Pak. Tapi jangan perlu tafsir mimpi. Ibu itu nggak mau beli togel Pak. Kasihlah hadiah yang indah.
Dengar nih, jangan gampang sakit hati. Ciri orang bodoh itu gampang sakit hati. Ciri-ciri sakit hati. Penerima tahu pulang sini mama dia sakit hati. Gak mau gereja. Lain dia penerima tamu mana sekalian yang itu. Dengar saudaraku, jangan gampang sakit hati. Amin. Jangan gampang sakit hati. Karena itu ciri orang bodoh. Di sini gak ada orang bodoh. Kita katanya orang bijak. Orang bijak itu bijaklah orang yang mengabaikan cemooh. Bijaklah orang yang mengabaikan gosip orang. Apapun kata orang yang terserah dia itu. Kita bukan orang bodoh. Yang berikutnya Amsal 19 ayat 3. Gusar hati kepada Tuhan. Gusar hati kepada Tuhan. Ciri orang bodoh yang berikutnya katanya saudaraku. Dia itu suka nyalahkan Tuhan. Ciri-ciri yang salah gereja. Ciri-ciri yang salah Tuhan. Anak buktinya anak taktik mananya Tuhan ini dia. Itu ciri orang bodoh. Kemarin ada ibu di Helvetia waktu musim penyakit babi. Meninggal babinya 20 ekor. Akhirnya dia enggak gereja. Dia bilang enggak anjing doa Bapak Gembala itu. Dan doakannya babi itu mati juga. Berkala babi saudara. Sampai kepada Tuhan ke gereja dia saudara. Karena babinya mati semua dia ke gereja. Salahkan Tuhan. Inilah ciri orang bodoh. Dia gusar hati kepada Tuhan. Di tempat ini jangan suka nyalah-nyalahkan Tuhan. Amin. Kau benar kau salahkan Tuhan. Anakmu gak masuk sekolah yang kau ingin, salahkan Tuhan. Jangan sini-sini salahkan gereja. Gereja gak ada salah apa-apa kepada saudara. Dengar saudaraku, itu ciri orang bodoh. Kita bukan orang bodoh. Kita mau level up, naik level dari orang bodoh yang seperti ini, mau mengerti kehendak Tuhan. Yang berikutnya Amsal 26 ayat 11. Ini ciri orang bodoh katanya suka mengulang-ulang dosanya. Nanti saudara baca ayatnya. Suka mengulang-ulang dosanya. Siapa yang suka ulang-ulang dosanya itu orang bodoh. Suka kali dia saudaraku ya. Di kampung kami sana saudaraku. Ada, saya nggak tahu di kampung saudara ini. Kampung saya namanya Negeri Dolo. Dari jalan Galang ini masuk ke dalam. Kalau saudara tahu ada sini orang Negeri Dolo saudaraku ya. Dari sini masuk ke dalam saudaraku. Di situ bapak-bapak biasanya setiap sore ke warung. Ke warung minum apa? Minum tuak saudaraku. Tengen. Tahu waktu itu ada orang saya bagaimana bukan orang kandung saudara. Dia saudara bapak. Setiap malam tengen saudaraku. Sudah tengen dia saudara dikasih Tuhan. Pernah satu kali dia tengen zaman dulu saya masih anak-anak. Dia zaman dulu bukan sudah mau bagaimana sepeda. Dia bawa sepedanya. Dia udah tengen. Dia bawa sepeda. Dia pikir dia sudah naik ini, padahal dia sorong. Tapi kakinya begini. Perasaan dia boleh ini sampai jauh. Terus orang suka pula lah mulai nanti. Belok dikit lah ya, kata orang belok iya ya. Dikit jalan saudara punya. Jalan kaki tapi perasaannya dia sudah naik sepeda saudara punya. Terus saudaraku, ini istrinya berputar-putar. Istrinya ini saudaraku dikasih Tuhan. Gak boleh kan masuk rumah kalau sudah tinggi. Satu kali masuklah ke parit. Dia pikir ini sudah rumahnya. Dia sandarkan sepedanya enak di parit itu saudara. Dia enak tidur di parit itu kira ini adalah rumahnya. Ditengok orang kasih tahu istrinya sudah minggu di parit. Oh iya. Datang suaminya bawa air satu ember saudara saat disiram baru dia sadar. Saudara dia sadar dia udah di parit. Berantem besar. Akhirnya berubah satu minggu kemudian tengen lagi, goyek lagi sepedanya saudara. Begitu terus. Inilah ciri orang bodoh. Suka mengulang-ulang dosanya, suka mengulang-ulang dosanya, merasa dosanya itu manis, merasa dosanya itu sulit dilupakan. Begitu juga orang-orang yang selingkuh, suka mengulang-ulang dosanya. Itu ciri orang bodoh. Di tempat ini tidak ada. Amin. Tempat ini semuanya orang-orang
bijak. Bagaimana kita level up dari ciri ini? Next slide. Kita akan belajar, saudaraku, bagaimana kita bisa naik level menjadi orang yang mengerti kehendak Tuhan. Kita akan belajar dari tokoh Abraham. Abraham itu, saudaraku, dia orang biasa dipanggil Tuhan. Orang biasa, akhirnya diangkat Tuhan menjadi apa? Bapak semua orang percaya. Tahukah saudara prosesnya Abraham saat dipanggil dari kampungnya, saudaraku? Dia itu orang biasa seperti kita. Dia gak langsung bagus sekali kata enggak. Itu proses, saudaraku. Tapi dia mau mengikuti proses itu. Akhirnya dia naik level. Gak lagi bodoh. Malah diangkat Tuhan jabatannya Bapak semua orang percaya. Bapak semua orang beriman. Apa yang bisa kita lihat dari Abraham? Next, yang pertama. Abraham itu prosesnya itu, saudaraku, apa yang dilakukannya? Yang pertama, Abraham memilih serius untuk mengikut Tuhan. Di Kejadian 12 ayat 1 sampai 4, saudaraku, Abraham dipanggil Tuhan. Abraham, iya Tuhan, keluar dari kampung halamanmu. Dia keluar. Belum dikasih tahu kemana, gak apa-apa. Dia tetap keluar dari kampungnya, saudaraku. Dan apa? Dan dia serius. Serius itu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Terbukti setiap kali dia berkemah, dia bangun kemah untuk Tuhan. Dia bangun persembahan buat Tuhan. Setiap kali, saudaraku, inilah bukti Abraham sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Bagaimana supaya saudara dan saya naik level? Tidak lagi mengalah, tidak lagi gampang sakit hati, tidak lagi gampang tersinggung, tidak lagi mengulang-ulang dosa kita, saudaraku. Caranya sungguh-sungguhlah mengikut Tuhan. Saudaraku, seriuslah mengikut Tuhan, sungguh-sungguh. Amin. Jangan banyak kali alasan. Kenapa nggak gereja Inang? Pilih aku. Pilih nggak gereja? Ada yang begitu di tempat ini? Saya percaya nggak ada. Semua sini baik-baik. Amin. Kenapa nggak gereja, Bu? Datang ke dongku. Kenapa nggak gereja? Enak, Mas Kaitan tuh. Banyak kali alasan. Itu ciri-ciri orang yang nggak sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh ikut Tuhan, saudaraku, Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Belajar sungguh-sungguh. Kesungguh-sungguhan kita dari mana kelihatan? Yang pertama kelihatan dari kerajinan beribadah. Gak bisa kita bilang sungguh-sungguh kali yang itu, padahal gereja sekali setahun. Bohong. Sungguh-sungguh kali itu Tuhan, padahal malas sekali ibadah. Bohong. Ciri orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, yang pertama cirinya itu dia pasti rajin ibadah. Kalau sungguh-sungguh kita ikut Tuhan, rajin ibadah, saya percaya, saudaraku, kita akan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan. Ada satu kisah seperti kisah Abraham. Saya ceritakan satu orang jemaat kita di Kuala Namu, ya. Ada seorang jemaat, rumahnya itu di Simalingkar. Di Simalingkar, saudara, ya. Tahu, saudaraku, dia punya anak 3. Dari mereka menikah, karena dia adik suami saya, saya. Jadi dia mulai merintis, dia ikut sama kami. Tapi saudaraku, mereka naik sepeda motor. Tapi sungguh-sungguh, saudaraku. Anak 1 tarik 3, anak 2 tarik 4, anak 3 tarik 5. Dari Simalingkar ke Kuala Namu. Tahu nggak, saudaraku dikasih Tuhan, dulunya dia, saudaraku, ngontrak sana, ngontrak sini, ngontrak sana. Tapi 3 kali seminggu dia nggak pernah absen. Selalu hadir di rumah Tuhan, doa hadir, kebaktian keluarga hadir, ibadah raya hadir. Tahu nggak, saudara, dalam tempo 10 tahun, saudara. 10 tahun ini, saudaraku, Tuhan menolong dia luar biasa. Dan kesetiaannya beribadah itu Tuhan akan lihat, oh ini pantas, ini berkati ini. Sama seperti Abraham. Pantas ini Abraham jadi kaya raya diberkati Tuhan. Karena apa? Dia rajin datang pada Tuhan. Ini jemaat ini, saudara. Yang dulunya kontrak-kontrak, sekarang rumahnya sudah 2. Yang dulunya naik sepeda motor, sekarang mobilnya pun sudah 2. Sekarang dia datang sudah bawa
sorong ikan, bukan dipajak ikannya di sampulnya belakang. Ada jual ikan basah. Dia tukang sorong ikan basah, itu kerjaan suaminya. Pekerjaan istri hanya menjahit di rumah. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Diberkati luar biasa. Ada orang yang buka hatinya, beli pikapmu. Kau nanti yang angkatin ini, per hari kita kasih begini. Akhirnya selalu ada pikapnya, ada mobilnya, ada rumahnya dua. Saudaraku dikasih Tuhan, belajarlah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan karena dia anju-anju, jangan karena datang-datangnya, jangan, harus dari hati kita. Kalau ada Bapak Ibu Gembala melakukan itu, puji Tuhan, terima kasih buat beliau. Tapi bagian kita, yuk sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kenapa Abraham berkati Tuhan melimpah-limpah dan diangkat jadi bapak semua orang percaya? Dia serius mengikut Tuhan. Yang berikutnya, next. Apa yang dilakukan Abraham? Abraham itu memilih untuk menjadi orang baik. Kejadian 13 ayat 11. Kita baca dulu yang di kolomnya ini. 1, 2 ya. Orang baik akan tetap berbuat baik walaupun tidak direspon dengan baik. Jadilah orang baik. Kenapa Abraham disebut orang baik? Tahukah saudara, Abraham saat keluar dari kampungnya, dia bawa Lot. Itu ceritanya Kejadian 13. Dia bawa Lot, saudaraku. Lot itu siapa? Lot itu anaknya abangnya. Kalau anak abangnya berarti Abraham apanya? Udahnya. Berarti anaknya Lot ini, iya kan? Tapi karena mereka dari sungguh-sungguh ikut Tuhan, dia berkati juga ikut Lot. Lot pun kaya raya di perantauan tadi. Abraham pun kaya raya. Saat mereka kaya raya karena sungguh-sungguh si Abraham ikut Tuhan, akhirnya berantanglah saudaraku, gembala dombanya Abraham dengan gembala dombanya Lot. Ciri orang baik itu sama seperti Abraham. Dia akan cari jalan damai. Bagaimana caranya supaya berdamai? Makanya kata firman Tuhan, usahakanlah kau baik, usahakanlah berdamai. Apa kata Abraham? Lot, sini Lot. Iya udah, kalau dia orang Batak. Daripada berantem gembala domba kita ini nggak enak hubungan kita, sekarang begini saja. Kau pilihlah. Kalau kau pilih ke kiri, aku ke kanan. Kalau kau pilih ke kanan, aku ke kiri. Apa yang dilakukan Lot? Dengar ini saudara, supaya kita jangan mengikuti cara hidup Lot. Apa yang dilakukan Lot? Lot langsung begini. Waduh, inilah tanah subur. Ini semua tumbuh di sini. Nanti domba-domba bisa makan di sini. Kaya raya aku, ini tanah yang subur. Dia pilih aku sebelah sini. Tinggallah sama Abraham tanah gersang yang gak tumbuh rumput-rumputan. Tapi tahukah saudara, dengar ini kuncinya. Tahukah saudara apa yang membuat Abraham sedemikian baik kepada Lot? Dia tadi sungguh-sungguh ikut Tuhan dan apa saudara? Dia percaya bukan tanah itu yang memberkatinya, tapi Tuhan yang memberkatinya. Makanya tanah pun sebesar apapun tanah, kalau aku bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong aku. Tahu apa yang didapatkan Lot? Lot itu tanah subur, tapi tahu akhir hidup Lot, saudaraku? Memang Sodom Gomora itu kaya raya, tapi dosanya di situ dosanya luar biasa. Sampai akhirnya Sodom Gomora dimusnahkan Tuhan. Sampai akhirnya istri Lot jadi tiang haram. Sampai akhirnya anak-anak Lot pun memperkosa Lot. Kejahatan yang luar biasa. Tahu apa akhir hidupnya Abraham? Akhir hidup Abraham apa kata Tuhan? Aku akan mengangkat engkau menjadi bapak semua orang percaya. Orang akan menyebut namamu saat menyebut namaku. Allah Abraham, kan begitu ya? Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Akan mengingat seluruh namamu, akan menjadi nenek moyang Israel yang luar biasa. Tahukah saudara, siapa yang memberkati engkau akan diberkati? Itu akhir hidupnya Abraham. Akhir hidup orang baik itu pasti akan diberkati.
tetapi Tuhan. Amin. Jadilah orang baik. Amin. Siapa yang paling baik di rumah? Bapak-bapak sudah baik nggak sama istrinya? Belum, puji Tuhan Pak. Sesudah dengar baiklah ya Pak. Iya kan? Baiklah ya kan? Ibu-ibu sudah baik nggak sama suaminya? Sudah. Aku baik nih, terus dia nggak baik kan? Ini bahaya juga ini ya. Ibu-ibu, yuk baik sama suaminya, baik sama anak-anaknya, baik sama mertuanya, baik sama eyanya, baik sama tetangganya. Jangan sampai nanti ke saudara bapak tetangga lupa kan, malu. Adakah di sini yang nggak baik dengan tetangga? Pulang dari sini bawa kue Bu ya, sehingga sebentar aroma. Bawa kue nanti ya, berdamailah. Itu ciri orang yang mau naik level. Dan kalau kita baik-baik, Tuhan akan menolong kita. Satu kali saudara, saya dibawa. Waktu itu saya dengan suami saya kan nggak pacaran. Kami dijodohkan versi zaman now, bukan versi Siti Nurbaya, saudara ya. Saudara dikasih Tuhan, saya itu lama baru menikah. Gak laku-laku. Perasaan lumayan ya cantikku ya kan. Tapi dalam hati kok gak laku-laku. Sudah umur 31 sebenarnya. Sudah doa semalaman sudah. Doa puasa udah sebenarnya. Pelayanan luar biasa saya. Saya ikut aktif pemuda. Tahukah saudara di pemuda itu kawan saya semuanya anak sekolah ibu saya dulu. Jadi semua di otak. Sebelum jadi tante aku di ibadah pemuda itu jadi tante. Karena semua teman-teman saya itu anak sekolah minggu mukian sebenarnya. Tapi gak apa-apa semangat aku. Gak apa-apa dalam hatiku pasti akan Tuhan tolongnya aku. Belajar yang menjadi garis baik gitu sebenarnya. Akhirnya datanglah Tuhan waktunya menolong. Waktu itu kami doa semalaman bersama teman saya. Pas 31 Desember gak pulang kampung. Gak pulang kampung kami seluruh karena aku juga dengan temanku sama-sama jomblo kami. Kawanku ini 35, aku 31, saudaraku. Perjuangan kami berat, saudara. Sudah kerja, saya dosen, saudara. Teman saya ini manajer loh, di Tamrin Plaza. Manajer, duitnya banyak loh. Pelayanan dia, mobilnya ada. Tapi saudara nggak datang lokal, nggak datang jodoh, gitu loh. Doa kami. Doa semalaman di bahasa lalu, siap doa saudara. Dia bilang begini, Dek, kita pokoknya minta sama Tuhan, tahun ini Tuhan. Kami baik-baik ya kami Tuhan, tolonglah kami Tuhan, gitu ya. Kasihlah jodoh gitu ya. Selesai doa itu, saudara. Pulanglah ke rumah masing-masing, bulan Januari berakhir. Kakak ini telepon saya, Dek, udah ada tanda-tanda kehidupan. Saya bilang, belum ada Kak. Kegiatan masih tetap sama, mengajar, pulang rumah, pelayanan begitu aja sebenarnya. Belum ada yang WA, kenalan, nggak ada sebenarnya. Setelah dikasih Tuhan, bulan 3 nggak ada. Bulan 4 ulang tahun, saudara. Tuhan tolong aku ulang tahun lagi. Setiap ulang tahun per bulan nambah umurnya gitu saudara. Terus dalam bulan 5 dia tanya belum ada. Tiba-tiba, ini dia saudara. Tiba-tiba bulan 7 awal saudara. Ini Bapak Pendeta ini suami saya saudara ya. Dia telepon saya. Dia telepon saya karena adiknya dia mahasiswa saya. 2 adiknya mahasiswa saya. Dia bilang, "Shalom Bu." "Oh iya shalom Pak." Saudara ya. "Bu, adik saya di situ ya, di kampus." "Iya." "Boleh ngomong sebentar Bu?" "Boleh." Ngomong mereka satu ya. "Bu, tolong izinkan adik saya pulang kampung." "Belum bisa Pak." Gitu saudara ya. "Oh iya, ngomong-ngomong Bu, Ibu sudah menikah?" Katanya saudara ya. Dan ada saya pertanyaan apa ini? Saya bilang belum lah, gitu saudara ya. Lewat telepon ini, terus dia bilang, "Mau ibuku doakan?" "Mau lah." Siapa yang gak mau didoakan ya kan? Mau dia doakan lah ya. "Maksudnya Bu, doakan untuk aku," katanya. Dalam hatiku tidak sopan kau. Kenapa saya bilang tidak sopan saudara ya? Dulu suami saya ini
kampus yang sama tempat saya mengajar, walaupun saya nggak masuk lagi karena dia sudah tamat gitu saudara ya. Dalam hati saya, tapi saya nggak ngomong begitu, aku tahan. Oh iyalah, doakan sajalah gitu saudara ya. Itu bulan 7, saudara. Tahu prosesnya bulan 10 kami sudah pesta. Bulan 7 ke bulan 10 kami sudah pesta. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Seperti proklamasi lah sebenarnya. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dia datang pertama datang kemudian aku datang ya Bu, oh dia datang. Dia bawa pendeta temannya. Dia tahu pendeta ini teman saya karena saya sudah lama di luar pendeta, ya. Saya sudah lama jadi pendeta. Almarhum Bapak Kepala di tempat ini teman saya dulu staf DPD, saudara-saudara. Teman saya almarhum Bapak Sinaga. Saudaraku, tahu saudaraku dia bapak pendeta. Saya kan gak bisa ngomong, namanya itu pendeta ya kan. Depan kawan pula. Pertemuan kedua dibawanya mamanya, bapaknya, ikannya satu mobil sebenarnya. Semua dibawa. Akhirnya sudah langsung mengkatai happy. Bayangkan dalam hatiku Tuhan begini rupanya cara menjawab doa seperti mimpi. Seperti mimpi kalau saudara yang pahitnya. Waktu saya dibawa ke kampungnya. Pertama kali saya dibawa ke kampungnya mau pesta. 2 hari sebelum pesta saya dibawa ke kampungnya. Nyampe pagi busnya, udah nyampe pagi. Karena saya kan orang Simalungun. Orang Simalungun itu suaranya nggak boleh keras-keras sekali. Tetapi di dalam satu suaranya volumenya tinggi semua saudara. Semua volume tinggi. Tahu saudara waktu saya nyampe di depan pintu. Duh, dalam hatiku habislah aku. Kalau begitu saudara ya, karena saya nggak kenal semua saudara-saudaranya. Datanglah, nenek dia. Datang tetangganya semua. Nenek. Nyadok, kalian sudah muda. Dan dari katanya saudara. Saya nggak tahu apa dalil lah katanya saudara. Terus saudara dikasih Tuhan. Timur tua saya baik. Tetangga yang usir. Ada tetangga bilang begini. Nenek dia. Ibu-ibu. Nyadok. Pas ditengoknya saya semua baik. Mama tua deh katanya. Bayangkan depan saya begitu. Udah gitu dibilangnya lagi, aku tahin nasi Simalungun. Dan margeleng dari orang katanya saudaraku. Depan saya. Coba kalau saya bukan orang baik, saya pasti akan bilang maksudmu. Yang menjabat lembaga hijau. Saya nggak ngomong begitu saudaraku. Saya hanya bilang saya senyum shalom Mina. Kabar Mina. Terkejut dia. Bahasa mata tolong bikin saudara ya. Kabar Mina, mak Bena, kadang oleh nami darah Bena. Bilang begitu, kasih dia kue. Yang ngomong itu kasih kue saudara ya. Tahu saudara dikasih Tuhan. Kalau Tuhan melihat hati kita baik, Tuhan akan membela kita. Amin. Ada anak saya setahun selalu langsung donasi anak laki-laki. Berikutnya donasi anak perempuan. Satu kali saya diundang di gereja mereka khotbah. Karena bupati datang ke gereja mereka beribadah Pak Bosman. Ya, periodenya pertama saya diundang khotbah. Di situ yang dia ngomong begitu. Khotbah saya saudara dikasih Tuhan. Siap saya khotbah saudara dia salam saya. Shalom Minang katanya, Shalom Minang. Lembaga inang humereng katanya saudara. Langsung bilang bangga dosen Jawa Minang. Salam Minang, nama saya banyak. Saudara yang dikasih Tuhan. Yuk berasal dari orang baik. Amin. Baik bersama semua orang walaupun dia nggak baik sama kita. Berasal dari orang baik, Tuhan akan membela kita. Tuhan akan membela kita dengan caranya. Nggak perlu kita balas dendam seperti berinik dia. Ada di sini yang suka kayak berinik dia. Sama anaknya juga dia bilang balaskan dendammu. Jangan ngomong sama gurumu ya. Gak ada otak gurumu. Jangan gitulah. Pandang itu saudara ya. Jangan begitu. Kita anak-anak Tuhan harus jadi orang baik saja. Itu yang dilakukan Abraham. Tahu nggak sudah dipilih Lot tanah yang subur. Mau dihabisi Tuhan Sodom Gomora. Apa yang
dia. Katakan amin. Jadi orang baik. Amin. Amin Pak. Atau Bapak dan Bu Ibu. Ada Bapak Ibu yang dendam sama suami, dendam sama istri, dendam sama mertua, sama dan lain sebagainya. Mulai sekarang nggak boleh. Belajar berdamai. Nggak suka dia sama kita, usahakan dia sampai suka. Kasih kue. Mertua nggak suka sama beli baju tahun barunya Bu. Ada ibu-ibu yang masih hidup mertuanya. Sudah pernah dibeli baju tahun baru mertua? Belum. Berarti nanti catatlah ulang tahunnya, pinjam jo KTP Wina, bilang kan ya rawa katanya kan baik, so jo KTP ini bikin ulang tahunnya, kasih hadiah. Gak pernah dia baik sama aku, gak mau Pak. Disitulah upah kita saat kita mampu berbuat baik kepada orang yang tidak baik dengan kita. Disitulah ada alasan Tuhan bela, Tuhan angkat kita. Kenapa? Karena kita tak pernah berusaha membalaskan apapun kepada orang yang menjahati kita. Kita hanya angkat tangan berdoa. Saat kita angkat tangan berdoa, Tuhan membela Abraham, Tuhan membela saudara, Tuhan membela saya, Tuhan juga membela saudara. Yang terakhir, saudaraku, next. Memilih untuk taat pada firman Tuhan. Inilah caranya supaya saudara dan saya naik level. Gak ada cara lain. Kita harus taat pada firman. Serius mengikut Tuhan, jadi orang baik, taat pada firman. Apa kata Tuhan pada Abraham? Abraham, serahkan anakmu itu. Serahkan anakmu. Yang mau tunggu sangat lama. Janji Tuhan yang baru saja diterima. Baru saja Abraham mungkin sekitar umur 9 tahun, 8 tahun seluruh. Terus diminta Tuhan lagi saudara saat itu Ishak masih umur 9 tahun 10 tahun seluruh. Tapi apa kata Tuhan kepada Abraham? Kasih anakmu, persembahkan. Anak saudara dikasihi Tuhan. Abraham bilang sama Tuhan, Tuhan tambahlah domba-dombaku 1000 deh ganti Ishak. Enggak. Tuhan, ku tahu janganlah itu Tuhan, tolong jangan itu Tuhan. Enggak. Apa katanya? Siap Tuhan. Tahukah saudara saat saudara taat melakukan firman, Abraham bawa anaknya dengan taat. Ishak juga ikut. Saat bapaknya baik, anaknya juga baik. Kok Ishak gak melawannya? Kok Ishak gak ngomong? Kenapa ya Bapak ini enggak? Ishak hanya nanya begini, tahu apa kata Ishak? Pak, mana kambing dombanya Pak? Kan begitu ya? Kita mau mempersembahkan korban itu saudara baca. Mana kambing dombanya? Apa kata Abraham? Tenang anakku, Tuhan akan sediakan. Tahukah saudara saat dia mau persembahkan Tuhan bilang, saat dia mau persembahkan Ishak sudah tidur, sudah mau dipersembahkan. Kok Ishak juga gak melawannya? Saat kita baik, anak-anak kita juga baik. Saat kita beriman kepada Tuhan, anak-anak kita ikut beriman. Dan apa katanya sedang benar? Stop Abraham, kata Tuhan. Aku sudah melihat ketaatan. Saat kita taat pada firman, mujizat Tuhan ada. Tadinya tidak ada di situ kambing domba, tiba-tiba jadi ada. Itu kambing domba persembahan. Tadinya belum ada, tapi sudah ada Tuhan sediakan. Sama seperti kata-kata imannya Abraham, Tuhan sudah sediakan. Saat kau taat pada firman, Tuhan akan sediakan. Apa kata firman padamu sebagai seorang jemaat Tuhan? Bawa persepuluhan ke rumah Tuhan. Saudaraku, adakah saudara yang bilang, apa gunanya? Enak aja dia PS-nya dia pokoknya dia pokoknya benar. Tidak bagian kita menghakimi hamba Tuhan. Bagianmu melakukan taat pada firman. Tadi jemaat yang saya saksikan itu saudara, saya harus saksikan. Kenapa? Dia jemaat preman sambo, akhirnya berubah, bertobat, jadi WL. Sekarang udah melayani Tuhan dengan luar biasa dan Tuhan tolong dia dari perpuluhan 100.000 sampai perpuluhan 1
Kau akan melihat di masa tuamu menuai masa-masa yang indah bersama dengan Tuhan. Ada orang tambah tua tambah habis, tapi kata firman Tuhan, anak-anak Tuhan tambah tua tambah berbuah. Katanya gemuk dan berbuah dia, dan buahnya pun kata firman Tuhan makin manis. Begitulah kita anak-anak Tuhan, taatlah pada firman, setia beribadah, itu bukti kau sungguh-sungguh. Jadi orang baik, perbaiki karakter kita sendiri. Yang berikutnya taat pada firman. Kita melakukan ini, kita akan naik level dan Tuhan akan sediakan yang terbaik buat kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat siang hari ini. Mari saudaraku. Haleluya.